Yo, bonjour les amis, apa kabar? Well, saya mau coba ganti mungkin, saya nggak tahu apakah bagus diganti intro saya. Biasanya saya pakai bonjour les amis, udah ini and hi there. Saya mau bikin singkat jadi bonjour les amis, vous allez bien? Seperti itu. Gimana pendapat kalian? Kalau saya akan suka, silahkan komen di bawah. Pasti kalian langsung tahu kalau seandainya kita kuliah di Prancis dan kita kuliah di Indonesia itu akan sangat berbeda sekali. Nah, jadi hari ini saya mau bikin video, jadi langsung aja to the point, saya nggak mau bikin prolognya tentang bedanya kuliah di Indonesia dan di Prancis menurut versi saya. Semua orang punya pengalaman yang beda-beda. Kampus saya dan kampus yang lain mungkin beda-beda. Menurut pendapat saya, perbedaan antara kuliah di Indonesia dan di Prancis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah segi bahasa. Walaupun saya kuliah waktu kuliah saya S2, saya sudah menggunakan bahasa Inggris. Ofisialnya kita belajar dengan bahasa Inggris 100%, kecuali ada satu mata kuliah yang namanya Français Langue Étrangère. Jadi di kelas itu kita diajarkan bahasa Prancis untuk 2 jam per minggu. Nah, bahasanya sudah pasti bahasa Inggris. Cuma bukan berarti saya bicara bahasa Inggris dalam kelas saya nggak punya masalah lagi. Seperti yang kalian tahu, kita tinggal di Prancis dan orang-orang Prancis mereka nggak bisa bicara bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan mayoritasnya orang-orang Prancis cuma bisa bahasa Prancis. Jadi walaupun saya kuliah dengan bahasa Inggris di kelas, di luar kelas saya harus bicara menggunakan bahasa Prancis. Dan kadang-kadang juga untuk nanya ke orang-orang, teman-teman sekelas, kita langsung otomatis bahasa Prancis kalau seandainya mereka muka Prancis. Jadi kalau seandainya mereka mukanya Asia atau muka pendatang, mungkin kita bicara bahasa Inggris. Well, tergantung. Seperti saya bilang di video sebelumnya, saya bilang untuk menguasai satu bahasa itu susah sekali kalau itu bukan bahasa ibu kita. Jadi kalau kalian kuliah di Prancis, kalian harus siap-siap adanya perbedaan bahasa yang mungkin kadang-kadang kalian tahu apa mau bicara, tapi kalian nggak berani untuk mengutarakannya, dan kadang-kadang itu bikin masalah atau mungkin mengurangi performa kalian. Yang kedua adalah dari segi tugas. Nah, kalau kuliah di Prancis, kita tugasnya, saya pribadi waktu itu saya punya banyak sekali tugas dan kita nggak lepas dari tugas. Jadi tugas saya itu yang saya paling ingat sekali adalah ada satu mata kuliah yang kita tiap hari, jadi mata kuliah itu tentang ekonomi Cina, dan kita satu minggu satu pertemuan 3 jam. Dan gurunya setiap minggu upload kita di platform untuk baca artikel yang kadang-kadang sampai 40 halaman, 70 halaman dalam waktu seminggu. Dan nanti di minggu ke depan waktu kalian ketemu sama dosennya, kalian harus siap-siap tahu apa pembahasan tentang artikel yang dia berikan. Terus ada lagi tugas kelompok. Nah, tugas kelompok adalah kalian kadang-kadang dengan satu mata kuliah harus bikin kelompok dan kan bikin presentasi, dan presentasi itu adalah nilai yang akan kalian gunakan nanti setengahnya untuk nilai semester kalian. Terus ada lagi nanti ujian tugas individual. Biasanya tugas individual ini nggak wajib, jadi sistemnya nggak seperti di Indonesia. Jadi kalau kita dikasih tugas nanti gurunya minta, nanti dikumpul dan dinilai. Tapi kalau di sini adalah kita kasih tugas individual dan nanti setelah mata kuliah kadang-kadang langsung dikumpulin aja dan cukup. Tapi kadang-kadang ada satu mata kuliah yang bikin saya atau bikin kita deg-degan, karena itu ada matematika ekonomi waktu itu, kalau nggak salah ya, saya ingat sekali matematika ekonomi. Jadi kita selalu ada tugas dan itu adalah hitung-hitungan. Orang-orang di kelas saya mereka pilih international business karena kita benci hitung-hitungan, tapi kita nggak pernah lepas dari hitung-hitungan. Kadang-kadang dikasih tugas oleh dosennya dan kita kumpulin, tapi gurunya kadang-kadang random ambil satu dan kita disuruh jawab pertanyaannya. Jadi hampir sama dengan di Indonesia. Terus dosen. Nah, dosen menurut saya kita ada perbedaan yang sangat signifikan, karena di Indonesia ada sistem yang dosen kenal mahasiswa. Nah, kalau di Prancis kita lebih ke dosen nggak tahu menau tentang mahasiswanya. Ya pasti dia kenal kita karena dia lihat muka kita dan mungkin dia tahu nama kita. Jadi di sini tuh kita nggak kenal yang namanya nilai kasihan atau dosen kasih nilai plus karena kita saling kenal atau yang lain-lain. Karena kalau kalian tahu, kalau kita ujian di sini, jadi kita punya lembar ujian dan nanti di pojokan atas kalian harus isi nama kalian, dan setelah itu kalian harus tutup kayak lem amplop. Jadi nanti dosennya yang periksa, dia nggak tahu siapa kamu dan dia nggak tahu kamu dari kelas mana dan dia nggak tahu mukamu dan lain-lain. Jadi nilaimu yang kamu dapat adalah nilai murni dari apa yang kamu tulis, apa yang kamu jawab dari pertanyaan dari ujian. Terus mahasiswanya, nah karena waktu itu saya kuliah di di jurusan internasional, jadi ada saya 50% mahasiswa Perancis dan 50% mahasiswa internasional. Dan mahasiswa Perancis orang-orangnya ya seperti orang Perancis, kalian tahu kadang-kadang ada image yang orang Perancis itu sombong, dan ada image orang Perancis itu pelit, dan ada image orang Perancis itu yang being French. Tapi ada juga orang Perancis yang baik dan join, open minded, mereka mau teman dengan orang-orang internasional, itu wajar sekali.
Dan juga ada banyak lagi orang-orang Asia, orang-orang Jepang, Cina. Saya Indonesia, ada 2 waktu itu Indonesia. Dan mahasiswa ini mereka biasanya suka berkelompok-kelompok. Jadi kadang-kadang itulah yang menurut saya merupakan salah satu kesusahan buat orang-orang yang datang ke Prancis karena mereka nggak punya teman banyak. Di Prancis, orang-orang yang masuk ke kuliah itu mereka sudah temanan sejak S1 contohnya. Terus orang-orang Asia atau orang-orang Cina mereka temanan karena mereka mempunyai bahasa yang sama, jadi mereka jadi temanan dan stuck di kelompok itu. Jadi kadang-kadang kalau seandainya kalian nggak open-minded atau kalian nggak berani to start, like nggak berani untuk memulai satu konversasi dengan orang lain, kalian akan stuck sendiri dan kan nggak punya teman kiri dan kanan. Administrasi. Nah, di administrasi Prancis kita itu nggak ada administrasi, hampir nggak ada, karena kalian semester 1 atau waktu kalian pendaftaran kalian semua bikin lewat online, dan habis itu kalian dapat sertifikat sekolah kita lewat online, mereka kirim kalian ke pos, dan kalian hampir nggak ada melakukan kegiatan administrasi kecuali kalian mau magang dan lain-lain. Nah, biasanya kalau seandainya ini mereka lebih bikin online, jadi kalian kirim, cuma tunggu agak lama atau lama sekali, atau mungkin kalian bisa langsung buka pintu, ketok pintu mereka dan bikin. Jadi orang Prancis itu terkenal sekali dengan sistem administrasinya yang sangat lama, terus bertele-tele, banyak dokumen yang harus diminta A, B, C. Ya, pokoknya harus didesak, karena nggak tahu, kalau saya langsung datang, saya langsung tanya, saya langsung minta, dan saya coba langsung dapat tanda tangan hari itu juga dan lain-lain. Saya tipikal orang yang benar-benar saya nggak mau habis-habisin waktu. Saya mau ke kampus karena kampus saya waktu itu sudah 1 jam untuk datang ke kampus, dan saya nggak mau datang ke kampus 100 kali. Jadi kalau saya datang sekali, saya harus dapatin apa yang saya mau. So, you know, something like that. Jadi bedanya di Indonesia di Prancis adalah salah satu juga tentang pakaian. Di Prancis, saya ingat sekali di awal-awal saya kuliah, saya selalu pakai kemeja dan pakai baju yang sopan, terus pakai celana yang sopan, nggak terlalu jeans normal sih. Ya? Kamu tahu maksud saya? Ya, pokoknya itulah. Rata-rata orang di sini, apalagi kalau kalian kuliah di musim panas, kalian cewek-ceweknya hampir pakai tank top biasa aja, dan cowok-cowoknya pakai baju t-shirt, baju kaos oblongan. Dan kadang mereka pakai celana pendek, nggak ada masalah, kalian boleh pakai celana pendek asal jangan pakai sendal aja. Terus kalian boleh pakai celana panjang yang jeans yang bolong-bolong, nggak ada masalah. Dosen nggak pernah komplain tentang bagaimana kalian pakai baju, dan ya walaupun contohnya ini perempuan yang duduk depan, dan mohon maaf kalau seandainya mereka lihat pakai tank top yang tali 1 itu dan kelihatan belahan dadanya, nggak ada masalah di sini. Jadi kalian bebas sekali, nggak usah takut orang-orang akan menilai kalian dengan cara pakaian kalian. So that's it, just be yourself and gunakan apa yang membuat kalian nyaman. Nah, ini yang paling kalian harus siap-siap. Yang poin terakhir yaitu adalah di Prancis kita nggak ada sistem wisuda. Jadi kalau seandainya kalian pikir di akhir tahun kalian akan pakai baju batik, terus akan kalian punya toga, terus kalian akan punya foto yang bagus, kalian akan foto jalan di depan di altar dan lain-lain, kalian siap-siap, itu nggak ada. Karena di Prancis kita nggak ada sistem wisuda secara general, nggak ada wisuda. Tetapi baru-baru ini ada beberapa kampus yang mulai bikin wisuda, tapi wisudanya nggak seperti wisuda di Indonesia. Mereka cuma yang kayak panggil namamu, langsung datang dan selesai. Bukan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau wisuda adalah dimana kalian siap-siap atau bisa menunjukkan siapa diri kalian sendiri dan pakai baju yang sangat, I don't know, something like that. Terus pakai kemeja, pakai kebaya dan lain-lain. Tapi di Prancis, no, kalian nggak ada seperti itu. Untuk hari ini sekian videonya tentang bagaimana menurut saya perbedaan kuliah di Indonesia dan kuliah di Prancis. Kalau secara general intinya nggak terlalu jauh beda, tetapi ya ada beberapa hal yang mungkin kita nggak expect waktu kita di Indonesia, dan akhirnya di sini kita yang langsung serius seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu, dan semoga kalian suka videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan kemana-mana, harus stay tune dan di subscribe, sama di like dan di komen juga video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.